Semuanya, selamat datang di podcast aku, Bisik-Bisik bareng Sabrina. Jadi di podcast kali ini kita bakal bisik-bisik tentang legenda Sumur Gemuling. Sebelum ke ceritanya, aku mau infoin ke kalian apa sih itu folklore. Jadi folklore itu kumpulan cerita, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Langsung cerita aja ya. Jadi, Sumur Gemuling ini terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, daerahku, pastinya di Jawa Timur. Kenapa sih kok Sumur Gemuling ini terkenal gitu loh? Jadi Sumur Gemuling ini posisinya miring, unik gitu loh. Kan orang jadi bertanya-tanya, kenapa ini kok sumurnya tuh bisa miring gitu kan? Kenapa sih kok dinamain Sumur Gemuling? Jadi gemuling itu artinya berguling, berputar. Konon ya dari cerita-cerita yang udah tak denger itu, dinamain kayak gitu tuh karena habis ada peristiwa besar. Jadi itu tuh simbol keberanian, simbol kekuatan gitu. Jadi Sumur Gemuling ini gak cuma jadi simbol perjuangan, kekuatan, keberanian, tapi warisan budaya yang dihormati oleh warga sekitar, warga setempat gitu. Nah, karena lokasinya strategis, airnya jernih, jadi warga setempat itu menjadikan Sumur Gemuling ini sebagai sumber mata air buat masak, buat minum, buat mandi gitu, sebelum adanya fasilitas air modern kayak sekarang. Sekarang Sumur Gemuling menjadi salah satu daya tarik wisata untuk mengetahui sejarah dan tradisi lokal yang ada di Jember. Nah, jadi Sumur Gemuling itu contoh nyata bagaimana rakyat itu mencerminkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan perjuangan masyarakat yang ada di zaman dulu. Nah, dari cerita-cerita yang tak denger ya, yang berkembang ceritanya di daerah Sumur Gemuling itu, dulu ada 2 kadipaten namanya Adipati Puger dan Adipati Kota Blater. Adipati Puger ini ngelamar putri cantik yang bernama Dewi Purbasari, yaitu putri dari Adipati Kota Blater. Tapi lamaran tersebut itu ditolak lamarannya gara-gara perbedaan usia yang jauh. Dan Dewi Purbasari ini sudah dijodohkan oleh Raja Majapahit. Sebagai bentuk kemarahan Adipati Puger ini ya, kemarahan karena ditolak, jadi Adipati Puger ini ngebunuh utusan dari Adipati Kota Blater yang mengirimkan surat penolakan lamaran. Jadi dibunuh gitu utusan dari Adipati Kota Blater ini sama si Adipati Kota Puger karena nggak terima, loh lamaranku kok ditolak gitu. Jadi dari situ memicu terjadinya perang besar antara kedua kadipaten. Dalam pertempuran besar itu, Aryom Blater itu juga salah satu putra dari Adipati Kota Blater, itu mimpin pasukannya buat ngelawan si Adipati Puger. Setelah serangan yang ngancurin desa, lumbung padi, pokok semua yang ada di daerah sana tuh hancur gitu. Aryom Blater ini kabur pergi ke Desa Sumberjo. Jadi di desa tersebut itu ditemuin sebuah sumur, tapi sumurnya itu kayak nggak berfungsi gitu loh, nggak ada fungsinya karena airnya tuh dalam banget. Jadi sama warga sekitar itu kayak, apa sih sumur ini kayak gitu. Nah, dengan doa dan usahanya Aryom Blater ya, karena udah kabur dari serangan Adipati Puger, jadi Aryom Blater itu berhasil memiringkan sumur tersebut agar airnya itu naik ke permukaan. Jadi Aryom Blater itu bisa ngasih minum pasukannya. Jadi Sumur Gemuling itu nggak cuma jadi peristiwa bersejarah yang menarik perhatian wisatawan. Keberadaannya nggak hanya jadi
sumber air bagi warga sekitar, tapi Sumur Gemuling ini menjadi saksi bisu perjuangan dan pertempuran besar yang pernah terjadi pada zaman itu. Dan gak hanya nilai sejarah, tapi memiliki makna spiritual yang dipercaya air sumur itu bisa menjadi khasiat, dan masyarakat itu sering melakukan ritual, upacara di sekitar sumur tersebut. Melalui cerita rakyat Sumur Gemuling ini, masyarakat itu jadi diajarkan tentang pentingnya pengorbanan, perjuangan, dan keharmonisan dalam menghidupi masyarakat. Seperti itu. Sekian bisik-bisik kita tentang folklore dan legenda Sumur Gemuling. Sampai jumpa di bisik-bisik selanjutnya. Dadah!